Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Halik semesta, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat Tuhan, agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini. Kemudian dengan kuasa Roh Kudus pula kami didorong untuk mengerjakannya istimewa. Hari ini memaknai penyertaan Tuhan dalam gerak layan 71 tahun Gerakan Pemuda. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Istimewa saudara-saudara Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Immanuel yang hari ini mensyukuri penyertaan Tuhan 71 tahun gerak layan Gerakan Pemuda secara sinodal. Ada beberapa hal yang saya mau bagi untuk saudara berdasarkan firman Tuhan ini. Jika saya bertanya, andai kata saudara diberi uang 50 juta, apakah cukup untuk menjadi modal dalam rangka usaha dan pekerjaan dan mengolahnya, lalu mendapatkan untung, lalu mengembalikan modal itu kepada si pemberi modal dengan beberapa keuntungan di dalamnya? Jika hari ini saudara berkata pasti bisa, saya akan menaikkannya. Kalau 100 bagaimana? 100 juta, pasti saudara akan katakan juga bisa. Kalau saya katakan bagaimana dengan 300 juta? Nah, saudara pasti juga mengatakan kayaknya bisa. Cukup besar untuk jadi modal untuk bisnis, melipat gandakannya, lalu kemudian mengembalikan modal itu juga beberapa laba di dalamnya kepada orang yang mempekerjakan. Jika saya menyebut angka 300 juta untuk ukuran sekarang, apakah menurut saudara cukup besar? Kan ini menarik toh? Dan saya yakin beda kalau jawabannya para pengusaha-pengusaha di tingkat atas ya, barangkali bilang oh belum cukup itu. Tapi kalau saya, ukuran saya mengatakan wow, itu luar biasa untuk berinvestasi, itu luar biasa untuk diolah, diputar sedemikian rupa modal itu untuk menjadi berlipat kali keuntungan. Nah, hari ini saya mau berkisah tentang 300 juta itu kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara perhatikan teks ini, ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang tuan dan hamba, kayaknya selalu simbol yang sering diperjumpakan antara tuan dan hamba ini, karakteristik tuannya ini karakteristik jarum super. Jadi tuan dalam perumpamaan ini adalah tuan jarum super. Jarum super itu jarang di rumah, suka pergi. Itu tuan jarum super terjadi juga di sini. Dia jarang ada di rumahnya dan suka pergi. Lalu dia bilang begini, tolong lihat ya, tolong lihat ayat 14 bagian akhir. Dan mempercayakan hartanya. Mempercayakan hartanya. Saudara kalau baca teks ini kan barangkali cuma sambil lalu tidak teliti. Ini kata kunci yang pertama. Jadi dia pergi, suka pergi dia, mau mungkin berbisnis dan seterusnya, pokoknya dia ke luar negeri. Lalu kalimatnya, mempercayakan hartanya. Seluruh hartanya dipercayakan kepada 3 orang. Siapakah mereka? Disebut di sini hamba, berarti doulos. Dan kata doulos ini identik dengan kalau bahasa sekarang pegawainya, bahasa dulu pelayan-pelayannya, orang yang dia gaji, yang punya tugas untuk satu saja,
jaga dan lipat gandakan, dan jangan bikin tuannya rugi. Pemilik perusahaan mana yang memperkerjakan karyawan yang bikin rugi? Nggak ada. Dan saya tertarik pada kalimat, lihat ayat 15, kata kunci kedua yang barangkali luput dari saudara. Kata kunci pertama itu mempercayakan hartanya. Kata kunci kedua, lihat ayat 15, bagian akhir, menurut kesanggupannya. Teks aslinya dunamis. Dunamis itu berarti kekuatan atau kesanggupan yang bisa diukur nyata. Itu dunamis. Ya, terlihat dari pantauan, terlihat dari pengalaman bersama, terlihat dari beberapa hasil evaluasi. Kayaknya lu mampu. Tolong ingat baik-baik, nilai talenta yang diberikan kepada tuannya bukan berdasarkan like and dislike. Hasil anak buah menjilat ke bosnya, bukan. Talenta 5, 2 dan 1 diberikan berdasarkan dunamis. Yang sudah saya lihat, yang sudah saya evaluasi, kau sanggup di tingkat 5 talenta, kau sanggup di tingkat 2 talenta, kau sanggup di 1 talenta. Tolong lihat, banyak orang baca teks ini tidak perhatikan kata kunci kedua. Berdasarkan kesanggupan, berdasarkan skill, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kekuatan. Menariknya, dunamis itu dapat diukur, dapat terukur. Jadi 3 orang ini sangat terukur. Oke, sekarang mari kita masuk catatan kedua kita. Berapakah nilai talenta itu? Wah, ini menarik Bapak Ibu. Talenta itu dari kata talanton. Itu sebenarnya berarti memikul atau mengangkut. Itu talanton. Makanya tidak heran, talenta ini umumnya adalah satuan berat neraca untuk mengukur beratnya emas atau beratnya perak. Itu talanton atau talenta. Tetapi ini menarik, saya juga punya catatan. Di era perjanjian lama misalnya, talenta, 1 talenta itu bernilai 3.000 shikal kudus. Jadi mau bilang bahwa ini umumnya dipakai untuk nilai berat. Tetapi ini yang membuat saya tertarik. Dan saya lihat, wow, modalnya gede banget. Mengapa Bapak Ibu? Karena ternyata 1 talenta itu setara, bisa disetarakan dengan duit. Bukan cuma timbangan, tapi talenta itu juga bisa bicara mata uang. Nah, 1 talenta, saya punya catatan, 1 talenta itu umumnya 60 mina, mata uang mina. Kalau mau didirhamkan, itu setara dengan 6.000 dirham, ulang ya. 1 talenta itu sama dengan 60 mina, atau setara 6.000 dirham. Berarti kita dapat 1 mina berapa dirham? Gampang, 1 mina berarti kasih bagi aja 6.000 bagi 60, maka kita dapat 1 mina sama dengan 100 dirham. 1 mina sama dengan 100 dirham. Oke, kok pakai mina dan dirham? Sebab satuan talenta itu setara 60 mina. Ulangnya, tolong simpan di kepala, 60 mina. Kok pakai dirham? Ini juga karena susah mau diukur. Saya mau cari setarakan dengan nilai rupiah bagaimana ya, dapat jalan keluar. Ternyata begini Bapak Ibu, dalam tradisi Romawi, kan di zaman Yesus sudah ada Romawi, nilai upah pekerja harian itu setara setengah dirham. Upah pekerja harian itu setara 1 dirham itu setara setengah upah harian. Ulangi, 1 dirham itu setara setengah upah harian. Ini gara-gara saya mencoba kurs ke rupiah, jadi saya harus cari nilai yang bisa dikurs. Ternyata yang bisa dikurs adalah upah harian. 1 dirham setara setengah upah harian. Sekarang mari kita cari tahu, di Palembang atau Indonesia, berapakah nilai buruh upah harian pekerja? Ada variatif, saya lihat yang belum expert itu 70, yang sudah sedikit expert 80, kurs tahun 2021 bahkan kepala tukang sudah sampai ke 105.000 rupiah. Daripada ribet mau dihitung, kita bikin pukul rata. Sebenarnya saya bukan orang matematika, saya teologi. Anggaplah 1 hari itu 100.000, gampang toh? Maka 1 dirham sama dengan setengah upah harian. Berarti 1 dirham sama dengan 100.000 bagi 2. Maka 1 dirham nilai sekarang adalah 50.000 rupiah.
Rp50.000. Nah sekarang kita kurs untuk dapat talenta. 1 mina tadi dibilang 100 dirham. Berarti untuk dapat nilai talenta gampang, tinggal 50.000 kali 100. Kita dapat angka 5 juta. Lalu kita harus kalikan dengan 60 mina. Kenapa 60 mina? Karena 1 talenta 60 mina. Saudara akan menemukan angka yang kaget. 5 juta kali 60 mina, 1 talenta itu bernilai 300 juta rupiah. Di kurs sekarang loh. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebut 1 talenta di masa itu, nilai sekarang adalah 300 juta. Dan ajaibnya, pengerja ketiga, si Dulos yang ketiga, ngambil duit 300 juta itu dan dia tanam ke dalam tanah. Jadi kalau saudara membaca teks ini dan bilang begini, kok bisa sih si tuan itu marah-marah, cuma 1 talenta kok, cuma 300 juta loh modal itu. Dan saudara ketika ditanya excuse-nya apa, alasannya apa, saya tertarik, alasannya lucu banget. Tolong lihat ayat 24. Dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu. Apa itu? Saya tidak tahu maksudnya sampai saya temukan jawaban Tuhannya. Coba lihat jawaban Tuhannya, dibilang begini, ayat 26. Hai hamba yang jahat, dari kata peneros. Kata peneros itu berarti memang paling besar digunakan untuk jahat. Tapi peneros itu berarti pelit. Pelit, kikir, seke, orang mana bilang koncudu. Pamalas ditambah lagi. Hai hamba yang jahat dan malas. Berarti mau bicara apa Bapak Ibu? Keengganannya untuk mengolah harta yang dipercayakan. Jadi bukan soal 1 talentanya, bukan soal nilai 300 jutanya, tapi keengganan, kemalasan, dan ketidakmauan dia untuk berupaya melipat gandakan apa yang Tuhan kasih, Tuhannya kasih. Itu teks ini punya pengertian. Jadi ya kalau saya juga cuma dikasih modal sedikit, udahlah main aman. Siapa bilang ini sedikit? 300 juta loh nilai kurs sekarang. Jadi saudara bisa bayangkan jawaban menariknya si Tuhan itu. Ini persoalan jahat dan ini persoalan malas. Sekarang tolong lihat ayat 26, lihat ayat 24, tolong lihat Bapak Ibu, saya kasih kesempatan 30 detik, silakan baca cepat. Saudara akan menemukan kok sama ya. Kok yang dituduhkan oleh si hamba sama dengan yang diiyakan oleh si Tuhan. Dia bilang begini kan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lalu lihat ayat 26, legitimasi dari si Tuhan. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu jangan terkecoh. Ayat 24 dan 26 hanya mirip, tapi tidak benar-benar sama. Kalau versi si hamba, dia bilang begini, aku tahu, bagus banget nih, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Di situ persoalannya. Kalimat sesudahnya sama, tapi kalimat sebelumnya beda. Apa maksudnya? Tuduhan. Aku tahu Tuhan manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan, si Tuhan nggak masalah. Tapi kalimat yang hilang, yang dibenarkan oleh Tuhan pada kalimat yang kejam. Berarti apa? Cuma si hamba yang bilang si Tuhan yang kejam. Si Tuhan sendiri nggak bilang dia kejam. Tapi dia benarkan, memang gua menuai dari yang bukan gua tanam. Apa maksudnya? Tuduhan. So salah. Perhatikan baik-baik. Sudah salah. Cari pembenaran. Dan ini menarik. Bahwa ternyata dari dulu sebegitu itu manusia. Ketika terjebak pada kesalahan, berupaya ngeles supaya terlihat benar. Dan untuk terlihat benar, lawannya harus terlihat salah. Termasuk si Tuhan ini. Dasar engkau kejam. Dia yang malas, dia beri label
kepada sang Tuan, kejam. Kedua, terakhir saya mau tutup. Tolong lihat ayat yang ke-26 tadi. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat mana aku tidak menanam. Si tuannya legitimasi. Memang saya itu menuai dari mana yang saya tidak tabur. Lalu kemudian juga saya mengambil semua hasil panen dari yang saya tidak tanam. Bapak Ibu lihat, kok kasar banget ya jawaban tuannya. Kok makan untung ya tuannya? Ya iyalah. Dia Kyrios. Tahukah Bapak Ibu Kyrios? Kyrios itu pemilik segala sesuatu. Si doulos atau si hamba, si pelayan itu cuma numpang hidup di situ. Itu tradisi perlawanan antara Kyrios dan doulos. Jadi segala sesuatu harus kembali ke Kyrios. Kau bilang saya tidak menanam baru menuai. Lah memang saya Kyrios. Itu maksudnya sebenarnya. Loh, memang begitu. Saya kan tuan. Maka saya ambil semua. Loh, saya punya kok. Gitu. Segala sesuatu harus balik ke yang empunya. Jadi lu jangan ngeles. Udah salah ngeles lagi. Kira-kira mau dibilang begitu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Banyak orang bicara talenta akan bicara soal skill, ya toh? Talenta itu sama dengan bawaan kita sejak lahir. Pokoknya kita diberi kemampuan, hobi yang diasah, bla bla bla. Enggak, saya mau setia pada teks. Pokoknya perumpamaan ini bicara soal modal hidup. Modal yang dititipkan oleh Tuhan. Begitu aja, modal yang dititipkan oleh Tuhan. Saya nggak mau peduli itu skill kah, kemampuan kah, atau apapun. Ingat baik-baik, saya mau bilang begini, talenta itu modal yang dititipkan oleh Tuhan, dan itu si Tuhan punya. Maka dalam kehidupan sekarang, talenta itu adalah apa yang Tuhan punya, yang Tuhan kasih kepada saudara. Itu saja. Sekarang tolong jawab pertanyaan ini dalam hati saja. Apa yang Tuhan beri, yang Tuhan punya, yang Tuhan kasih ke Bapak Ibu Saudara, termasuk Gerakan Pemuda. Karena ini bukan khotbah dialogis, ini monolog. Jadi saya mau bilang, saya yang jawab. Saya yang tanya, saya yang jawab. Apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan punya itu. Tuhan punya. Kelak nanti Tuhan berhak meminta kembali. Dan mestinya dilipat gandakan. Saya mau kasih tahu sudah. Ini sangat penting. Bahwa hidup yang engkau miliki saat ini adalah hadiah dari Tuhan. Dan hidup yang engkau karyakan untuk melipat gandakan adalah hadiahmu kepada Tuhan. Saya kasih balik begitu. Menarik ya? Hidup yang engkau jalani saat ini adalah hadiah dari Tuhan, pemberian. Hidup yang engkau karyakan, baca, melipat gandakannya, itu adalah hadiah balik yang kau berikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Maka harusnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mestinya berguna untuk engkau memanen dari yang tidak engkau tanam, engkau menuai dari tidak engkau tabur. Apa maksudnya? Kitalah yang mesti kembalikan semua kepada Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk dimuliakan. Tangkis itu nggak mudah loh, penting sekali. Saya nggak bicara soal skill saudara, kemampuan mau main gitar, enggak. Saya mau bicara ujung rambut sampai ujung kaki. Karena ternyata talenta bicara soal titipan. Hidup saudara adalah titipan. Yang kedua dan terakhir, hari ini kita memperingati, mensyukuri 71 tahun tanggal 15 Juli kemarin ya, 71 tahun. Selalu iming-imingnya begini, pemuda adalah harapan masa depan gereja. Wih, ini korps baju biru, pemuda adalah harapan masa depan gereja. Saya mau ganti. Kayaknya di tengah pandemi seperti ini, slogan itu mesti diganti dan harus segera diralat. Pemuda bukan harapan masa depan gereja lagi. Pemuda urgent banget adalah harapan masa kini gereja. Saudara-saudaralah yang menjadi garda terdepan di dalam pelayanan.
Karena engkaulah anak-anak muda yang lebih melek dari kami generasi yang mulai putih rambut ini tentang teknologi dan pelayanan di tengah pandemi dan masa 4.0 ini. Teknologi paling dibutuhkan. Saudara-saudara yang Tuhan mau pakai. Ini menarik. Maka saya bilang begini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, berkaryalah supaya ketika Sang Tuhan datang kembali, Dia akan berkata, baik sekali engkau hambaku, ikutlah bersamaku. Penting sekali untuk mengkaryakan segala sesuatu dalam kehidupan masa muda saudara. Saya mau titip firman Tuhan ini bukan cuma pada anak muda. Saya mau sampaikan kepada seluruh ketua 3 Majelis Jemaat PHMJ, bahkan seluruh presbiter. Kalau saudara mengatakan dan setuju dengan saya bahwa pemuda bukan cuma saja harapan masa depan, tapi masa kini gereja, ya tolonglah mereka dilibatkan. Segera kita buka peluang untuk mereka masuk lebih dalam penetrasi pelayanan mereka dalam karya-karya masa muda. Oh, sudah saatnya. Sudah saatnya mereka cepat dirangkul. Beri ruang bagi mereka untuk terlibat. Berhentilah berkata terlalu muda. Berhentilah memberi cap seperti seorang hamba yang memberi cap engkau kejam Tuhan. Masa muda masih terlalu enggak. Pada mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan mau kasih sesuatu untuk gereja ini. Maka buka peluang untuk mereka berkarya. Kalau perlu jam potong-potong orang punya anggaran pelayanan. Terpotong-potong enggak? Enggak ya? Iya, karena hanya Tuhan yang tahu. Saya mau katakan dengan semangat, mari topang anak-anak muda ini. Mengapa? Bapak Ibu yang hadir di rumah. Memento mori. M di sebelah kiri, huruf M di sebelah kanan. Konon katanya lebih dari 90% ada guratan M. Memento mori. Memento mori. Bahasa Latin yang berarti engkau pasti mati. Itu kalau pergi berperang zaman dulu begitu dibaca. Memento mori. Engkau kematian adalah kepastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu, banyak sekali berita duka di Facebook. Kita diberi kesempatan selama masih hidup, berkaryalah supaya talenta yang Tuhan kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kita karyakan untuk kemuliaan Allah. Sebab tidak ada yang tahu tentang hari esok. Tidak ada yang tahu. Waktu anugerah Tuhan, berkaryalah sampai maksimal. Selamat mengolah tiap talenta yang Tuhan karyakan. Selamat ulang tahun untuk pemuda. Tetaplah menjadi masa depan, terutama masa kini pelayanan gereja. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.